Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm gonna try this way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivin Intan Arsanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kediri. Di samping saya sudah ada rekan saya, yaitu Ibu Laini Sabana. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN Setonorejo 1. Hari ini kami akan melakukan praktek supervisi akademik. Selamat siang Bu Bana. Selamat siang Bu Vivin. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah baik. Nah, Bu Bana, untuk siang hari ini kita akan melakukan proses supervisi akademik tahap yang pertama, yaitu praobservasi. Nah, sebelum melakukan praobservasi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari supervisi akademik ini. Nah, tujuan dari kegiatan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, untuk mengetahui mungkin kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran Ibu di dalam kelas. Nah, untuk proses praobservasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Bana. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu materi apa yang akan Bu Bana ajarkan untuk nanti pada saat proses observasi? Untuk materi yang saya akan ajarkan yaitu perubahan wujud benda. Iya, tentang perubahan wujud benda ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu mungkin Bu Bana bisa menjelaskan tujuan pembelajaran dari LPP Bu Bana. Baik, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari padat menjadi cair dan cair menjadi padat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Yang ketiga, peserta didik mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendeskripsikan energi yang terlibat dalam bentuk diagram sederhana. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran ya yang ingin Bu Bana capai dalam pembelajaran tersebut. Nah, untuk selanjutnya, area pengembangan apa yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nanti? Untuk area pengembangan yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya, siswa dapat mengetahui apa itu perubahan wujud benda dan energi yang terlibat dalam perubahan wujud tersebut. Untuk aspek keterampilan, siswa dapat memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang terbaik. Oke, jadi ada 2 aspek ya, aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, selanjutnya Bu Bana bisa menjelaskan tentang perancangan pembelajarannya. Yang pertama meliputi strategi pembelajaran seperti apa yang akan Bu Bana gunakan di dalam kelas. Baik, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu menggunakan strategi pembelajaran inquiry, di mana siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta siswa diajak untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang diajarkan melalui pengamatan, tanya jawab, dan percobaan. Oke, jadi melalui proses inquiry ya. Nah, untuk selanjutnya model pembelajaran seperti apa yang akan Bu Bana gunakan di dalam kelas nanti? Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Model yang mengajak siswa untuk belajar aktif menemukan sendiri pengetahuannya. Oke, jadi menggunakan model discovery learning. Nah, untuk selanjutnya metode pembelajaran seperti apa yang akan Bu Bana terapkan di kelas nanti? Untuk metode pembelajaran yang akan saya gunakan, yang pertama itu ceramah, selanjutnya percobaan, diskusi, presentasi, dan penugasan. Oke, jadi ada ceramah, lalu ada diskusi, ada presentasi, percobaan, seperti itu ya. Sangat lengkap sekali ya Bu Bana. Lalu selanjutnya media pembelajaran apa yang Bu Bana butuhkan atau gunakan dalam pembelajaran nanti? Baik, untuk media pembelajaran yang pertama itu buku modul ajar IPAS kelas 4, yang kedua itu video pembelajaran dari YouTube, yang ketiga gambar diagram perubahan wujud, setelah itu proyektor untuk menampilkan gambar, lembar kerja peserta didik LKPD, terus alat untuk percobaan nanti seperti lilin, korek api, es batu, mentega, coklat,
dan lain-lain. Oke, ya. Jadi sangat lengkap sekali ya, Bubana menggunakan video, lalu ada percobaan juga ya, seperti Iya. itu. Oke, saya rasa Bubana sudah sangat siap untuk melakukan pembelajaran nanti di kelas. Mungkin Bubana bisa menentukan kapan kira-kira pembelajaran ini akan dilaksanakan. Nah, untuk pembelajaran IPAS hari Kamis di jam pertama dan jam kedua. Oke, hari Kamis di jam pertama dan kedua ya. Untuk itu hari Kamis nanti jam pertama dan jam kedua saya akan datang ke kelas Bubana untuk melakukan supervisi dan juga untuk mengamati proses pembelajaran di kelas. Ya, semoga lancar ya. Amin. Terima kasih. Rahma Alia Paramita, Siti Alia Angelina. Alhamdulillah semuanya hadir. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud ya. Nah, sebelum itu untuk melatih fokus kalian, nanti kita tepuk dulu, tepuk fokus. Nah, kalau Bubana bilang tepuk satu tangan, tepuk dua tangan, tepuk tiga tangan. Nah, lek gak ada tepuk berarti tidak boleh tepuk. Berarti gak ada sing tepuk ya. Misalkan satu tangan, wes berarti tidak ada yang tepuk ya. Yuk, dilihat teman-teman, didengarkan, konsentrasi. Kalau udah cepet barang lo ya. Oke siap. Tepuk satu tangan, tepuk dua tangan, tiga tangan. Pintar, sudah konsentrasi. Nah, yuk kita masuk pembelajaran ya. Nah, bukunya dibuka semuanya. Nah, silakan bukunya dibuka halaman 27. Nah, anak, nanti kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tuh untuk
berarti bohong. Oke. Yang ketiga, benda gas, volumenya berubah, bentuknya berubah. Oke, sudah ingat ya Cahyo. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi perubahan wujud. Nah, sebelum itu kita lihat video dulu ya Cahyo. Kelihatan tidak? Kelihatan? Langsung dekat jawaban langsung besar. Ya, nah kalian perhatikan kemarin ada yang memegang. Ini adalah es batu, ini adalah air. Nah, kelihatan es batu ini adalah contoh dari benda apa? Padat. Kalau ini benda air. Kalau es batu itu asalnya dari mana, Cak? Air yang dimasukkan ke dalam freezer. Jadi menjadi es batu. Benar. Wes, Pak. Kan membentuk dua kelompok ya, Kak ya. Nanti kita bentuk dari kelompok putri dan kelompok putra. Kita membentuk dua kelompok. Kita melakukan percobaan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair dan benda cair menjadi padat. Nah, kita siapkan dulu ya bahan-bahannya. Nah, nanti bahannya ada coklat, terus mentega. Nah, mentega nanti kita panaskan ke dalam lilin. Ya, saya sebentar. Sebelum melakukan percobaan akan saya berikan lembar kerja. Nanti dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya, Kak ya. Yuk kita berkumpul dulu untuk laki-laki ke sini. Nah, biar mudah ya, Kak. Ini nanti dikerjakan berkelompok, kita praktekkan dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Yuk. Pertama kita nyalakan lilin dulu. Iya, ada dua lembar. Nanti ada dua percobaan. Tak taruh di tengah ya. Nah, kita diamkan selama 10 menit ya, Kak ya. Kita siapkan lilinnya. Kita amati dari lilin ini apa yang akan terjadi. Hati-hati ya, hati-hati ya.
bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Oke, sehat. Alhamdulillah. Oke, kemarin hari Kamis ya, Alhamdulillah Bu Bana sudah melakukan pembelajaran di kelas dan saya juga sudah melakukan observasi di kelas Bu Bana. Iya. Nah, dari kegiatan tersebut ada beberapa catatan dari saya untuk Bu Bana mengenai pembelajaran di kelas. Namun sebelum saya menyampaikan catatan dari saya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Bana. Nah, Baik, Bu Vin. yang pertama, bagaimana perasaan Bu Bana setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya senang Bu Vivin Iya. dan lega sudah bisa melakukan pembelajaran dengan cukup baik meskipun masih banyak kurangnya. Bu Vivin. Oh iya, Alhamdulillah. Jadi Bu Bana senang ya, Iya. dan juga lega. Oke, Alhamdulillah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Bu Bana? Kan sebelumnya tidak pernah itu ya Bu ya, ada yang menunggui. Nah, Iya. kalau kemarin itu ada supervisor yang menunggui di kelas, menunggu Bu Bana pembelajaran. Nah, bagaimana perasaan Bu Bana? Cukup nervous. Biasanya itu pembelajaran sendiri tanpa ada yang mengamati seperti itu. Iya, jadi Bu Bana agak sedikit nervous Iya. ya. Tapi kemarin saya rasa Bu Bana juga sudah cukup baik, tidak terlalu terlihat lah. Terima kasih. Iya. Lalu kalau menurut Bu Bana sendiri, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Bu Bana lakukan di kelas kemarin? Untuk proses pembelajaran alhamdulillah sudah berjalan cukup baik sesuai dengan RPP yang telah saya buat Bu Vivin. Saya sudah menggunakan model pembelajaran discovery learning di mana anak-anak bisa mencari sendiri menemukan masalah dari percobaan praktek yang dilakukan kemarin. Anak-anak sudah bisa diskusi, presentasi, tanya jawab seperti itu. Oke, jadi Bu Bana sudah menerapkan sesuai dengan RPP yang dibuat kemarin ya. Oke, nah selanjutnya dari proses pembelajaran kemarin, apakah ada kendala yang Bu Bana dapatkan? Ya, ada sedikit kendala itu terutama di bagian media. Bu Iya, Vivin. iya. Kemarin itu untuk percobaan menghidupkan lilin itu sulit sekali dihidupkan karena banyak angin. Oh iya, jadi medianya ya Bu Iya, ya. Jadi medianya. medianya waktu menggunakan lilin itu sulit untuk dihidupkan Iya. karena banyak angin dari luar lalu Iya. dari kipas juga ya. Oke, kalau menurut Bu Bana, alasannya kenapa? Kenapa bisa ada hambatan seperti itu? Ya, menurut saya kurang mempersiapkan Bu Vivin. Iya. Saya belum uji coba dulu. Langsung dipraktekkan, tidak ada persiapan yang maksimal. Oke, jadi Bu Bana langsung melakukan itu belum dicoba dulu gitu ya Bu ya, Iya. medianya belum dicoba sehingga waktu ada kendala itu tidak terprediksi Iya. begitu ya. Oke, nah kalau dari hambatan tersebut kira-kira solusi apa yang bisa Bu Bana lakukan mungkin untuk pembelajaran selanjutnya bila menggunakan media, kira-kira Bu Bana apa yang akan dilakukan? Saya akan melakukan uji coba terlebih dahulu. Saya siapkan media dengan sangat baik, sangat maksimal agar nanti tidak menghambat pembelajaran. Oke, jadi Bu Bana akan mencoba dulu medianya supaya nanti waktu dipraktekkan ke anak itu tidak ada kendala gitu ya Bu ya. Oke, baik sekali. Lalu kira-kira kapan Bu Bana bisa memulai langkah tersebut, solusi tersebut yang mungkin nanti yang akan Bu Bana lakukan, kira-kira kapan bisa dimulai? Saya mulai untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, jadi untuk pembelajaran selanjutnya bila ada praktek seperti itu, jadi Bu Bana akan mencoba dulu gitu ya Iya. medianya. Nah, baik Bu Bana, dari catatan saya waktu melakukan supervisi akademik tadi, yang pertama Bu Bana benar sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah Bu Bana buat dan sesuai kesepakatan kita kemarin, yaitu Bu Bana sudah melakukan discovery learning itu sudah terlihat. Jadi saya mengamati anak-anak tadi sudah berkelompok, lalu anak-anak melakukan uji praktek, lalu mereka bisa menemukan konsep seperti itu ya Bu ya. Dan saya rasa pembelajaran Bu Bana untuk kemarin sudah sangat baik, Ya, terima walaupun kasih. ada kendala,
dan Bu Bana sudah tahu kendalanya apa, lalu Bu Bana juga sudah bisa menemukan solusinya, dan Bu Bana juga sudah memiliki rencana untuk kapan akan melakukan tindakan tersebut. Iya. Ya. Mungkin dari saya untuk hari ini cukup Bu Bana untuk supervisi akademik. Saya harap untuk pertemuan selanjutnya atau mungkin supervisi selanjutnya Bu Bana lebih baik lagi Iya, dari pembelajaran sebelumnya. Iya, terima Seperti kasih. itu.